Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 10 tahun pemahamanku surat Ar-Ra'd ayat 17 terakomodasi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Hukum Allah dan fakta kejadiannya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Nah, inilah tadi hujannya. Hukum Allah, fakta kejadiannya, dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Jadi hujan itu rahmat dan air juga sangat bersih. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Teguh pendirian. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Ini penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, telah meneliti beberapa lokasi tentang Insya Allah gitu ya. hujan. Jadi kita harus kayak gitu. Nah, bagaimana kok saya getol sekali menyampaikan itu? Coba lihat, apakah kualitas air hujan itu benar-benar seperti yang saya dorong-dorong itu, Bapak sekalian? Yes, kualitas air hujan. Yuk kita lihat. Ini kualitas hasil pengujian di Yogyakarta, parameter fisika, bau, zat, kekeruan, rasa, suhu, warna. Bau tidak berbau. Air hujan nggak berbau. Kalau ada air hujan yang berbau, sampaikan ke saya di mana aja. Saya pengen tahu ada air hujan bau gitu. Nggak ada orang hujan terus, wah bau sekali, mesti lain masalahnya ya. Zat pada terlarus TDS-nya itu cuma 15 ya. Peraturan Menkes sampai 500 masih bisa diminum. Ini cuma 15, berarti murni sekali, TDS-nya kecil sekali. Total dissolved sediment, ya, berarti material-material yang tersolve di situ itu cuma 15. Berkali-kali 15-nya, kekeruannya cuma 2, sangat bening dibandingkan air yang misalnya dari di PDAM misalnya, PDAM manapun ya, saya tidak ngomong ya. Itu bening, ini kayak kayak air kemasan, lebih bening daripada air kemasan. Air kemasan itu TDS-nya 300, 500, 400 ya. Rasa tidak berasa. Kalau ada air hujan yang rasanya ada manis-manisnya, bilang sama saya. Nggak ada ya, air rasa itu kan ya. Warna tidak berwarna. Ya gitu ya. Nah itu fisikanya pun sudah masuk semuanya, sifat fisiknya. Kalau kita kehujanan pun juga nggak apa-apa. Ada yang masuk angin yang pilek ya. Kalau kena hujan ya terus dikeringkan ya. Kalau kita diguyur air sumur pun kalau nggak dikeringkan ya pilek ya. Apalagi sudah tua misalnya gitu, atau masih bayi. Nah ini kimia. Saya sudah meneliti 21 parameter, dan tidak hanya satu ya, banyak sekali. Lihat bagus kan, air raksanya nggak ada. Jadi ini lebih baik daripada air sungai yang ada merkurinya ya. 0. Jadi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang banyak mengandung merkuri pakai air hujan aja. Ya nggak ada air raksanya di situ. Arsen tidak ada, Fe-nya cuma 0,02, ini 1,0. Berapa kali lebih besar? 100 dibagi 2. 50 kali lebih baik tidak mengandung Fe. Deterjennya tidak terdeteksi, tidak ada orang nyuci di udara kan, tidak ada. Deterjen tidak tidak ada deterjennya ya. Fluor 0,03, 1,5. Kadmium
kosong. Kesadaran tidak sadar sama 2,0500. Sadar itu apa, Pak? Yang paling ditanyakan adalah pH 7,4 nih. Pasar di tengah-tengah nih. pH-nya itu ya 7,4, 7,2, 7,3 gitu. Kalau BMKG menyampaikan pH air hujan 4,5, 4,6 itu dia pengukurannya beda, dia ukur langsung. Jadi pas kecepatan air hujan turun diukur gitu, seret gitu. Itu ada pengaruh kecepatan. Kalau kita lihat dari satu butir hujan yang sedang turun dengan kecepatan tinggi di dalam CO2, maka dia akan mengalami yaitu penambahan ion H+-nya kan. Tapi setelah kembali ke tangki lagi, kembali netral lagi, ya itu yang terjadi. Jadi dari 21 tadi, Bapak Ibu sekalian, fine. Memang luar biasa ini. Ini benar kata Al-Quran tadi, bahwa dia adalah air yang suci dan mensucikan, bisa mensucikan tubuh kita. Nah, terus saya teruskan, ini bukti-buktinya banyak sekali ya, sudah kita teliti semuanya. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Oke, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini saya kayak... Itulah tadi penjelasan dari Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono dari UGM tentang kualitas air. Ini hukum Allah. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Apa surat Az-Zumar 21. Nah, seperti ini. Jadi air yang jernih tadi, sangat jernih tadi, sangat bersih tadi, menjadi sumber-sumber air di bumi. Seperti ini faktanya. Hukum Allah kembali, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau setelah kering. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 24. Nah, seperti ini faktanya. Asal kemarau semuanya kering, tapi setelah musim hujan otomatis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan semuanya, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh kembali. Faktanya begitu. Kemudian hukum Allah atau fakta kejadiannya di bumi ini, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 22. Selama ini yang menyimpan hujan itu Allah. Manusia hanya membuangnya, mengingkari terus. Sampai saat ini sudah 1443 Hijriah, petunjuknya masih diingkari. Nah, faktanya kejadiannya seperti ini. Rainfall dan groundwater. Jadi Allah menciptakan lapisan penyimpan air, ada confined bed dan unconfined. Jadi ada tiga lapisan ini di water table, terus unconfined aquifer dan confined aquifer. Seperti ini prosesnya, meresap ke water table, dan dua unconfined tadi menjadi sumber-sumber air. Jika pada musim kemarau tidak ada hujan, inilah simpanan ciptaan Allah yang membuat kita mendapatkan air minum untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang, dan untuk manusia. Itu fakta kejadiannya. Berikutnya, hukum Allah. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Al-Quran surat Al-Mursalat 27. Jadi air hujan itu satu-satunya sumber air tawar di bumi ini. Jadi
Jadi pas kemarau tidak ada hujan, kita mengambil tadi yang simpanan Allah tadi di lapisan-lapisan aquifer. Nah, ini faktanya juga begitu, kita minum dari simpanan-simpanan aquifer tersebut. Kemudian hukum Allah dan fakta kejadiannya tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 68 sampai ayat 70. Nah, faktanya gitu, yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Terus kita diberi pertanyaan, kamukah yang menurunkannya? Tentang air yang kamu minum. Nah, semuanya ini buat manusia berpikir yang sekarang selalu diingkari. Sudah 1443 Hijriah tetap air hujan dibuang di Indonesia. Ini hukum Allah kembali dan fakta kejadiannya di Indonesia seperti ini. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran surat Al-Rum ayat 41. Nah, kita faktanya di Indonesia kerusakan hutan lebih dari 60% rata-rata ditebang, dibakar. Ini fakta. Ayat berikutnya, hukum Allah dan fakta kejadiannya atau kejadian yang sebenarnya. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, hujan itu nikmat atau rahmat. Nah, seperti ini semua rumah garis besarnya semuanya kalau hujan dibuang seperti ini. Nah, itu mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat itu atau membuang hujan itu hukum Allahnya batil. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, faktanya seperti ini. Atau hukum negaranya ini, Permen PU nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dibuang, selalu dibuang. Paradigma lama, tapi tetap dikerjakan sampai sekarang. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, itu tadi juga dijelaskan oleh Bapak Agus Mariono. Nah, seperti ini drainase konvensional, air hujan dibuang secepatnya ke sungai kemudian ke laut. Ini benar-benar fakta dan kejadian secara nyata. Hukum Allah dan hukum negara. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, nah, tadi hujan kan nikmat,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, azabku sangat pedih karena diingkari, dibuang, akhirnya berdampak banjir. Ini hukum negaranya, Permen PU nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, tadi kan sudah saya bacakan, ini saya ulang lagi. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, seperti ini terbukti. Jadi hukum Allah berdampak banjir kalau diingkari atau dibuang. Hukum negara terbukti dengan Permen PU. Ini sudah diakui oleh PU sendiri dengan Permen PU bahwa kalau membuang hujan itu dampaknya banjir, longsor, dan kekeringan. Tapi kenapa aturan ini 8 tahun implementasinya masih 0? Hanya membuat waduk, padahal ini drainase kota, drainase perkotaan. Kemudian hukum Allah berikutnya dan hukum negara. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Nah, ini surat Ar-Ra'd ayat 17 yang 10 tahun yang lalu telah saya pahami dan saya buatkan buku. Ini hukum negaranya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Diresapkan guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan musim kering sangat ekstrim, ya seperti di Indonesia. Nah, seperti ini hujan harus diresapkan. Jadi hukum Allah juga mengharuskan seperti ini, dan hukum negara Permen PU nomor 12 2014 juga sifatnya mutlak meresapkan ke dalam tanah. Jadi ini sebaiknya diimplementasikan secepatnya agar banjir menurun. Tetap ini hukum Allah dan saya sandingkan dengan hukum negara. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Hukum negaranya, Undang-Undang Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yaitu Kota Sepun. Sepun artinya materi yang bisa meresap. Nah, jadi kota yang bisa meresapkan air hujan. Nah, seperti ini. Jadi hukum Allah dengan hukum negara sudah sinkron. Tinggal kita manusia mengimplementasikan yang berdasarkan undang-undang ini. Jadi sudah kuat untuk dilaksanakan di Indonesia. Hujan harus diresapkan. Ada aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Negara nomor 3 tahun 2022, Kota Sepun. Nah, ini juga hukum Allah dan fakta kejadiannya. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu,
dan apa yang dijanjikan kepadamu. Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Nah, inilah hujan itu rezeki, menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki, yaitu buah pir contohnya dan buah anggur. Fakta kejadiannya, rezeki secara logika pasti disimpan, ditabung di bank kalau berupa uang. Nah, sama hujan juga begitu, harus ditabung, dipanen, disimpan. Nah, inilah buku saya secara legalitas. Buku saya tentang hujan harus disimpan. Ini saya terbitkan tahun 2018, tapi pemahaman tentang hujan harus disimpan sudah 10 tahun yang lalu, di tahun 2012. Hujan harus disimpan, ini sudah terakomodasi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Ini bukti laporan penjualan saya oleh Deep Publish yang menerbitkan buku saya. Ini setiap tahun ada laporannya, Maret 2001 dan 31 Mei 2002. Nah, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemahaman saya tentang hujan harus disimpan telah terakomodasi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Insya Allah ada perubahan dalam mengelola hujan di Indonesia setelah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ini secara masif. Dipanen di rumah, dipanen di semua atap gedung swasta, hotel, apartemen, masyarakat di rumahnya masing-masing, dan kebijakan pemerintah menyimpan hujan dengan drainase ramah lingkungan dan membuat waduk-waduk, kolam tandon, dan danau-danau. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.